Oke, nah di sini kita punya soal mengenai dimensi 3 ya. Diketahui titik P dan titik Q merupakan titik tengah rusuk EF dan rusuk GH. Nah, kita taruh dulu ya. Titik P di tengah EF, nah, di sini. Habis itu Q, tengah-tengah GH. Nah, berarti di sini. Q. Nah. Oke. Buat yang A, kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. Nah, kedudukan titik P kita lihat. P kan di sini bidang ABFE. Artinya titik P ini terletak pada bidang, iya kan? Kan ini bidangnya. Nah, sedangkan P di sini ini masih di garis EF. Kan ABFE atau FE gitu, ABFE. Nah, masih di sini. Ini masuk ke daerah bidang ABFE ya. Kan masih menyentuh garis ini. Nah, jadi jawaban buat yang A terletak pada bidang ABFE. Nah, kayak gitu ya. Kalau yang B, kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE. Nah, oke, Q kan di sini ADHE. Nah, berarti nggak ada Q di sini kan? Nah, berarti di luar bidang. Nah, oke, di luar bidang ADHE. Nah, kalau yang C, nah, oke, kita lihat kedudukan garis AD terhadap garis PQ. AD, habis itu PQ. Nah, ini ke sana, yang ini ke sana juga, jadi sejajar, iya kan? Ini ke sana, ini juga ke sana, jadi sejajar. Nah, jadi jawabannya garis AD sejajar dengan garis PQ. Nah, gitu ya. Kalau yang D, nah, kedudukan garis DH terhadap garis BC. Nah, DH BC. Nah, ini apa yuk? Ini adalah bersilangan ya. Nah, cara mudahnya tuh gini ya, kalau bersilangan itu kata kuncinya itu seperti bentrok ya. Kalau berpotongan bentrok. Nah, kayak kalau berpotongan tuh kayak gini. Nah, ini ada di sini, ada bentroknya di sini. Itu namanya berpotongan. Tapi kalau bersilangan seperti bentrok. Nah, kan DH di sini. Ya, kalau kita panjang ini boleh ya sampai ke sini. Nah, sampai ke sini, dan BC ini kan. Nah, kalau kita lihat dari sisi sebelah sini ya, kan jadinya kayak gini nih. Nah, oke. Nah, ini adalah BC ya, BC. Nah, ini DH. Nah, ini kalau kita lanjutin, nah kayak gini. Nah, ini sebetulnya tidak kena ya. Ini sini tuh kan kita lihatnya dari sini. Nah, oke. Ya. Nah, kita lihatnya dari sini. Ini seperti bentrok gitu kan? Di sininya ya. Nah, di sini. Kan kita lihat ke sini. Nah, ini seperti kena. Seperti kena. Kalau seperti bentrok atau seperti kena itu namanya bersilangan. Kayak gitu ya. Nah, kalau contohnya berpotongan AB dengan ini FB. Nah, ini ada kenanya. Contohnya lagi bersilangan ya. AB, CG. Nah, ini di sininya tuh ada jarak gitu. Sama kayak ini. DH sama BC itu ada jaraknya. Jadi bersilangan gitu. Nah, jadi jawabannya garis DH bersilangan dengan
garis BC. Oke. Nah, tulisannya jelek ya. Kalau yang E, kedudukan garis PQ terhadap garis EF. Nah, PQ ya berarti ke sini. Nah, PQ terhadap garis EF. Nah, EF. Nah, berarti kan ada bentroknya di sini, ya kan? Kalau ada bentroknya, ada titik pertemuannya, namanya berpotongan. Kayak gitu, ada bentroknya nih. Nah, jadi jawabannya garis PQ. Nah, garis PQ berpotongan dengan garis EF. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan kedudukan garis CE terhadap garis DF. Nah, ini CE DF. Nah, kalau kita lihat ini ada bentroknya di sini ya, ada titik pertemuannya. Kalau ada bentroknya namanya berpotongan. Berpotongan. Jadi ya jawabannya garis CE berpotongan dengan garis DF. Kayak gitu ya. Nah, EF-nya kan di sini. Nah, sejajar ini, DC-nya sejajar juga. Jadi di sini pasti bentrok. Nih. Oke, buat yang B. Nah, sebutkan bidang yang melalui garis AE dan CG. Bidang yang melalui garis AE dan CG. AE ya, AE CG ya udah jadi bidang AECG. Kan jadi gini. Set. Nah, gitu ya. Jadi bidang yang melalui garis AECG ya udah bidangnya AECG. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya bidang AECG gitu. Udah gitu doang ya. Jangan lupa tulis ya bidang AECG gitu kalau di buku kalian. Ini langsung aja gitu intinya ya. Kalau yang A garis CE berpotongan dengan garis DF itu. Jadi di sini kakak tulis berpotongan aja ya. Biar menghemat waktu. Nah, buat yang C, sebutkan garis yang sejajar dengan bidang ABGH. Nah, garis yang sejajar dengan bidang ABGH. ABGH. Nah, oke ini kan AB. AB itu sejajar dengan EF. Ya udah. Yang pertama ada garis EF ya. Nah, habis itu ABGH berarti GH ini sejajar dengan CD. Nah, dan garis CD. Nah, oke, BG ini kan tidak ada sejajar dengan apa nih? BG ini nggak ada sejajar ya. Kalau sejajarnya dengan AH, AH ini kan masuk ke sini ya, masuk ke bidang ini. Jadi kalau kita isi AH, ya nggak termasuk jawaban karena ini AH ini termasuk bidangnya gitu. Jadi ada dua jawabannya, EF sama CD ya. ABGH ya, kayak gitu. Oke. Kita beralih ke contoh soal berikutnya ya. Nah, kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Titik P merupakan titik tengah rusuk EH. Titik Q merupakan perpotongan antara diagonal EG dan FH. Tentukan, nah ini ya. Jadi kita gambar dulu kubusnya. Kurang lebih seperti inilah. Kubus ABCD EFGH. Oke, panjang rusuknya 6 cm ya.
Nah, satuannya sentimeter, berarti 6, 6, 6, 6, 6, 6. Semuanya 6 ya rusuknya. Titik P merupakan titik tengah rusuk EH. Nah, EH berarti P itu di sini. Nah, titik Q merupakan perpotongan antara diagonal EG dan FH. EG FH berarti di sini. Nah, EG FH, FH atau HF. Berarti P itu Q ya, sorry, Q itu di sini. Nah, tentukan jarak antara titik A dan titik G. A ke G ini berapa? Nah, ini kalau saya tarik garis A ke G jadi kayak gini, set, kayak gitu ya. Dan A ke C, set. Nah, jadi ini terbentuk segitiga A, G, C, iya kan? Nah, ini ke sini. Nah, ini ke sini. Jadi segitiganya kayak gini. Siku-siku ya, siku-sikunya tuh di C. A, C, G. Nah, oke, buat menentukan panjang AC, nah ini bisa menggunakan teorema Pitagoras ya. Di sini kan 6. CG kan juga 6. Rusuknya panjangnya 6 ya. Berarti CG udah ada 6, ya kan? Nah, ini AC-nya ya udah ini kan alas, ini tinggi. Ingatin rumus ATM. A plus T sama dengan M. Kasih kuadrat semuanya. Ya, ini alasnya 6 ya. Langsung aja dikuadratin ya. Nah, tingginya kita kuadratin sama juga dengan miring kuadrat, artinya M-nya ya. 36 tambah 36 kan 72 ya. Diakarin ya. Nah, ini sama juga dengan akar 36 kali akar 2. Berarti kan 6 akar 2. Iya kan? Nah, jadi AC di sini 6 akar 2. 6 akar 2. Sorry, AC ya, 6 akar 2. Nah, artinya AG-nya itu 6 akar 3 ya. Nah, cara-caranya bagaimana, Kak? Nah, kan AC G ya. Nah, segitiganya. AG yang ditanya. Nah, sama menggunakan ini. 6 akar 2 kita kuadratin plus tingginya 6 sama dengan miring kuadrat. Nah, ini berapa? Ini kan 72. 36 sama dengan miring kuadrat, artinya miringnya ini kita jumlahin jadi 108 ya. Akar 108. Nah, oke, akar 108 itu sama juga dengan 36 akar 36 kali akar 3. Nah, jadi 6 akar 3. Kayak gitu ya. Jadi panjang AG ya kan jarak nih. Jadi jarak antara titik A dan titik G ini sama juga dengan 6 ya. Sini ke sini 6 akar 3 cm kayak gitu. Nah, buat yang B jarak antara titik C dan titik P. Nah, titik C, titik P. Nah, berarti kayak gini, set. Nah, ke sini. Nah, ini kalau kita lihat-lihat ya. Ini kalau saya tarik C ke H dan P ke C, ini akan jadi sebuah segitiga ya. Nah, segitiga siku-sikunya itu di P. Jadi kayak gini. Nah. Oke, nah. Tergaris ya sini, habis itu ke sini. Ini siku-sikunya di H ya, sorry. Ini kan miring nih. Nah, jadi miring. Ini set, nah siku-sikunya tuh di sini. Jadi ini tuh siku-siku, ini tuh miring. H ke C ini alas, H ke P ini tinggi. Gitu ya. Nah, berarti C siku-sikunya di H ya. Habis itu ini P, nah berarti tinggi. Nah, kan panjang rusuknya kan 6 nih ya. Sini ke sini kan 6. Artinya kalau setengahnya 3 gitu. Nah,
Habis itu C ke H, ya. Ini kan berarti miringnya di sini kan 6. Iya kan? Alasnya kan 6. Sini juga 6. Di sini kan juga 6. Iya kan? Rusuknya 6 berarti C ke H bisa kita cari dengan teorema Pitagoras ya. Nah, jadi segitiganya kayak gini ya. Segitiga DCH. DCH. Nah, berarti miringnya berapa? Yuk. 6/2 ya. Nah, nggak percaya nih. Kan ini nih sama ya. 6/2. Ya udah kita tulis aja. C ke H 6/2 ya. Di sini 6/2 berarti 6/2. Buat segitiga PHC berarti HC-nya ini berperan sebagai alas 6/2. Nah, artinya jarak P ke C ya atau C ke P ini bisa menggunakan teorema Pitagoras ya. Jadi miring sama juga dengan akar, alasnya kita kuadratin 6/2 kuadrat tambah 3 kuadrat artinya 72 tambah 9 81. 9 cm ya. Nah, ini jawabannya. Jadi kesimpulannya jarak antara titik C ke titik P itu sebesar 9 cm. Kayak gitu ya. 9 cm. Ini 9 cm. Nah, oke. Ini yang C yang terakhir ya. Jarak antara titik B dan titik Q. Nah, ini titik B, ini titik Q. Berarti ini ke depan sini. Nah, kayak gini ya. Ini kalau kita lihat-lihat, ini akan terbentuk segitiga BFQ. Nah, oke. BFQ jadi kayak gini. Ya, kita buat kayak gini aja. Nah, siku-sikunya di F ya. BFQ berarti Q di sebelah sini, F B. Nah, BF ini kan 6 ya. Oke, BF itu 6 ya rusuknya. Habis itu FQ. Nah, FQ ini kan setengah dari FH ya kan. Nah, ini sini ke sini 6 berarti sini ke sini 6 juga ya. Karena rusuknya 6. Nah, ini 6. Berarti sini ke sini 6. Nah, ini kan miring, ini segitiga siku-siku kan. Nah, kalau segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pitagoras ya. Ini alas, ini tinggi, ini miring. Sama ya 6. Ini kita kuadratin dapatnya 6/2 berarti di sini 6/2 ya HF. HF-nya di sini 6/2. Kalau setengahnya, nah QF ini kan setengah dari QF ini setengah dari HF. Ya, setengah dari HF. Atau setara juga dengan setengah HF-nya di sini kan 6/2 berarti 3/2. Jadi QF di sini 3/2 ditambah 3/2 kan jadi 6/2. Nah, 3/2 ya QF-nya. Nah, QF atau FQ sama aja. Nah, jadi QB-nya ini bisa kita cari ya. Nah, oke, kita cari sama menggunakan rumus ATM. Kasih kuadrat semuanya. Nah, jadi miring itu sama juga dengan akar A kuadrat plus D kuadrat. Ini alasnya ya. Oke, langsung aja ya. Ini kan alasnya 6. 6 kuadrat berarti kan 36. Tingginya, ini tinggi. 3/2 kita kuadratin. 3 kuadrat 9. Akar 2 kuadrat itu 2. 9 kali 2 adalah 18. Jadi ini 54 akar 54. Nah, akar 54 itu setara juga dengan berapa nih? 9 kali 6. Akar 9 kali akar 6. Oke, 3 akar 6 cm. Nah, ini jawabannya ya. Oke, jadi jawabannya 3 akar 6 cm. Nah, oke, nah di ujung video ini saya akan kasih kalian sedikit cara cepat. Asik. Nah, caranya tuh gini ya. Ini kan kubus, ini spesial kubus ya. Kalau
panjang rusuknya 6 ya, anggaplah ya panjang rusuknya A. Nah, kalau 2 dimensi, misal AC, A ke C, ini kan 2 dimensi nggak ada ruangnya. Ya udah, panjangnya itu ya kalau 2 dimensi, ya contohnya kayak gini ya, ini kan A ke C itu kan 2 dimensi. Nah, panjangnya A akar 2. Akar 2 ya udah anggap saja 2 dimensi gitu. Nah, A ke C. A ke C ke sini kan 6 kuadrat berarti 6 akar 2. Itu cara cepatnya. Kalau A ke G. Nah, ini kan ada ruangnya di dalamnya berarti 3 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi ya udah A akar 6. A ini panjang rusuk ya. Karena di sini 6 ya udah 6 akar 3 kayak gitu ya. Nah, AG A ke G, nah 6 akar 3 sama ya. Nah, AG, BH, CE, DF itu sama 6 akar 3 atau A akar 3 gitu. Nah, kalau di depannya misal Beki, Ceki, Aki, nah ini setengah ya A dibagi 2 akar 6 ya. Gabungan dari ini 2 dimensi 3 dimensi. Akar 2 kali akar 3 ya. Nah, ini A akar 6. Kok A akar 6 ya? Akar 3 ya, ini yang mana nih? Oke, A akar 3 ya. Ini salah nih mungkin. Intinya kalau 2 dimensi akar 2, kalau 3 dimensi akar 3, kalau ini ya di depannya Beki, Aki atau misal H di sini ya. Misal AX ini X ya, AX, GX, EX, FX. Itu pasti setengah dari rusuk ya. Habis itu dikali akar 6 gabungan ya. Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Kayak gitu. Oke, semoga aja kalian paham, gengs. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe. Anggap saja deh sebagai ungkapan terima kasih kalian. Sampai jumpa, bye.